Siapa yang mengira ternyata $25 pertama dari Shutterstock atau payout yang paling minimal aja, ini susahnya setengah mati. Saya pun merasakan demikian walaupun royalti-royalti itu udah mulai datang dan saat ini saya sudah mulai lebih sering payoutnya ketimbang dulu 2017 memulai. Faktanya adalah ketika saya ibaratnya nih 1 tahun menjadi seorang fotografer di wedding, itu dari mulai kenaikan fee dari pertama kali kan waktu itu saya jual 1,6 juta ya. Ini untuk berubah menjadi 3 juta, ini hanya butuh waktu 1 tahun dan tentu dalam 1 tahun itu saya mendapatkan banyak sekali klien. Jadi artinya ibaratnya kalau setiap dapat klien itu namanya payout, 1 tahun di wedding sama 1 tahun di Shutterstock, itu jumlah payoutnya beda banget itu. Lebih gampangnya lagi gini, mau dapat 1 juta rupiah dari Shutterstock, itu lebih susah daripada dapat 1 juta rupiah di pemotretan offline. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali masuk nyemplung ke dunia microstock, saya akan ceritakan kenapa ini bisa terjadi. Bahkan mungkin belum sampai payout, teman-teman mau mendapatkan 10 sen pertamanya itu susahnya setengah mati. Saya jelasin, stay tune guys. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya dan terima kasih sekali sudah menyempatkan nonton vlog saya hari ini. Terima kasih sudah mengapresiasi saya nonton, mau ngeklik. Padahal ada banyak sekali fotografer yang juga bikin konten atau pekerja kreatif yang bikin konten, tapi teman-teman mampir ke channel saya. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita bahas bareng-bareng tentang dunia fotografi dan mencari uang dari dunia foto di internet. Intinya sekedar berburu dolar di internet. Jadi, buat teman-teman yang baru pertama kali datang, jadi nama saya Bima, saya motret itu, saya jadi fotografer itu udah 16 tahun. Jadi dari mulai 2008 lulus kuliah, 2009 saya mulai profesional, sampai 2020 mungkin saya berkecimpung di dunia wedding fotografi. Bahkan 2021 saya masih motret lamaran. Tapi semenjak 2017 itu saya mulai menjualkan semua file-file foto saya. Jadi saya motret wedding, ibaratnya kan motret wedding ada motret cincin, bunga, segala macam. Saya dibayar sama klien, tapi foto-fotonya pun saya jual ke Shutterstock. Karena saya melihat ini sebagai sebuah income stream ya. Jadi kalau kita jadi profesional, kita bisnis, atau kita melakukan apapun lah, upaya mencari uang apapun, ini kan paling bagus aliran uang masuknya nggak cuma satu. Alirannya paling bagus adalah lebih dari satu. Seperti saya dulu motret offline, itu divisinya atau aliran income streamnya ada berbagai macam. Misal, foto pre-wedding, foto wedding, foto portrait. Saya fokus ketiga ini. Lalu ada lagi misalnya saya diundang untuk ngisi seminar. Ada lagi uang saya pada waktu itu, jualan figura. Saya pernah hanya dalam waktu jualan figurat, dari jualan figurat tok ya, itu 2 minggu revenue ya. Revenue itu sekitar 18 juta, saya profitnya 12 juta hanya dari jualan figura doang. Kemudian jualan albumnya. Belum nanti saya bisa sewakan wedding car-nya. Jadi saya dulu punya relasi, ada yang punya BMW, ada yang punya Jaguar, saya rentalin juga. Lalu belum lagi kalau misalnya saya bikin e-book ya, saya bikin buku tulisan tentang dunia wedding itu. Nah, itu tuh berjalan sampai sekarang, sehingga saya sekarang punya 25 e-book ya. Ada yang e-book jalan-jalan, ada e-book fotografi, teman-teman bisa akses e-book saya di bawah, itu semua tulisan saya selama 16 tahun saya berkarya. Nah, 2016 itu ada satu foto saya yang terjual $76-78. Jadi satu foto file tok itu 1 juta. Saya mikir, wah ini kalau satu foto 1 juta, sebulan 10 foto, saya dapat sebulan 10 juta dong. Akhirnya saya berkecimpung di dunia microstock. Tapi begitu saya masuk, mungkin teman-teman juga menyadari bahwa kok susah banget ya. 10 sen pertama susah, $25 pertama susah. Kemudian mau payout, saya pada waktu itu payout tuh 4 bulan apa 5 bulan lupa. Saya baru payout.
Sekarang lebih sering payout sih. Jadi ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang mungkin sebulan sekali payout. Udah mulai ngerasain payout itu kayak rutin gitu loh. Sehingga dari yang awalnya saya nyemplung, saya ekspektasinya terlalu tinggi, kok ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, di vlog kali ini saya akan jelasin beberapa alasannya kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa saya kok masih mau ada di industri ini. Menurut saya ada 4 alasan utama kenapa $25 payout pertama kali di Shutterstock itu susah. Satu, ini persaingannya sangat tinggi. Tapi siapapun yang mau bersaing, apalagi secara global, dia akan menjadi citizen of the world, dia akan menjadi orang yang sangat global, di mana kita akan bersaing tidak hanya dengan fotografer RT sebelah, tapi fotografer tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Persaingannya tinggi. Yang kedua, karena kita bekerja dengan internet, dengan algoritma dan artificial intelligence, maka alasan kedua ini tentang kurangnya pemahaman tentang deskripsi penulisan dan research kata kunci. Karena kita kebiasaan kita upload di TikTok, di Instagram itu kalau bikin caption ngasal. Sehingga bayangan manusia ketika dia jualan foto ini juga bikin captionnya ngasal. Padahal setiap caption itu kan sebuah rangkaian kata ya, menjadi sebuah kalimat. Itu every single words, setiap kata itu adalah sebuah kata kunci. Kalau teman-teman yang dulu pernah bergerak di dunia internet marketing harusnya tahu tentang yang namanya search engine optimization, tentang bagaimana kita itu bisa memposisikan website kita di halaman 1 Google. Kalau halaman 2-3 masih oke, tapi halaman 4 udah buang aja ke laut, udah nggak bakal ada yang masuk ke website kita gitu. Nah, analoginya hampir sama. Jadi tadi persaingannya tinggi karena jutaan fotografer ada di Indonesia, di seluruh dunia ini kita bersaing. Yang kedua adalah adanya kurang pemahaman tentang penulisan deskripsi, cara menulisnya, dan juga riset kata kunci. Alasan ketiga, ini adalah yang pernah saya lakukan dulu awal-awal. Tadi saya udah cerita ya, bahwa satu foto terjual 1 juta atau sekitar $76-78. Saya berharapnya langsung, oke, satu foto sekian, berarti semua foto saya harganya sekian. Ekspektasinya terlalu tinggi, tapi ternyata hasilnya minimal. Karena kita dibenturkan dengan sebuah market yang sangat global. Lagi-lagi balik lagi ke alasan pertama. Yang keempat, ini sebagai fotografer yang bekerja di bidang seni, saya menghadapi suatu kenyataan. Ini berlaku juga di kehidupan nyata ya, bahwa foto bagus itu tidak sama dengan foto laku. Ini seperti teman-teman punya sebuah coffee shop. Coffee shop yang bagus itu belum tentu coffee shop yang laris. Teman-teman sebagai seorang, misalnya orang paling pandai di kelas, itu tidak menunjukkan bahwa teman-teman adalah yang paling kaya di kelas. Nah, ketika di dunia Microsoft ini saya dihadapkan dengan seperti itu, karena dulu kan pada waktu SD ya, kita dibilangin gini, ayo belajar yang rajin, masuk sekolah terus, pokoknya biar dapat sekolah yang bagus. Ternyata bisa dapat sekolah yang bagus itu tidak sama dengan bisa mendapatkan uang yang bagus. Nah, Microsoft ini mengajarkan hal ini kepada saya, di mana saya 16 tahun, anggaplah ketika saya masuk di dunia Microsoft itu, mungkin sekitar 10 tahunan ya. 10 tahunan saya segitiga exposure segala macam udah di luar mata, udah di luar kepala gitu. Jadi saya ngelihat matahari misalnya saat ini sedang mendung, saya bisa tahu, oke, nggak bisa pakai ISO 100, ini ISO-nya minimum kalau mau enak ya 400, kita nggak perlu ngedit. Terus kita kalau mau foto sana, oke, ini apa landscape, misalnya gunung perahu, oke, saya akan ambil diafragma di 8-11, nanti kurang lebih kalau sunrise begini, nanti shutter speed-nya kurang lebih sekian. Jadi otak saya itu udah bisa nalar kayak begitu. Jadi yang namanya membuat sebuah foto bagus, mau saya di Maldives, mau saya di Hong Kong, mau saya di Penang, mau saya di Jeju, ini saya begitu motret, krek, udah bagus. Jam terbang saya udah 16 tahun guys. Cuman ternyata di Microsoft ini, foto bagus tidak sama dengan foto laku, dan itu sama di kehidupan nyata. Orang paling pintar belum tentu menjadi orang yang paling kaya di bidang itu. Lalu sekarang bagaimana, kenapa saya masih ada di industri ini? Satu alasannya ini pribadi buat saya ya. Satu alasan ini membuat saya bisa berpikir secara logis bahwa bisnis itu tidak sekedar asal bagus kita laku, asal bagus kita kaya. Bisnis ini ada kaitannya dengan satu namanya market. Jadi ketika saya mulai mempelajari market,
Oh ternyata kalau pada waktu mau 17-an, foto yang laku di Indonesia adalah foto 17-an. Ketika saya jualan foto tentang dunia medis, walaupun saya bukan seorang tenaga medis ya, tapi ketika saya jualan emergency button di rumah sakit, saya jualan roller bed dorong itu, kok ternyata lakunya lebih tinggi ya dibandingin saya jualan foto-foto makanan. Walaupun ternyata foto-foto makanan lakunya kecil tapi banyak banget. Hal itu saya jadi merasa bahwa oh ternyata saya harus belajar tentang market. Saya motret dunia aviasi, itu lakunya, saya suka motret pesawat gitu ya, itu lakunya ke Amerika. Kenapa di Amerika? Ya Airbus sama Boeing posisinya ada di mana? Mungkin ada yang di Prancis, ada yang di mana-mana. Cuman industri dirgantara itu di Eropa, di Amerika itu berkembang pesat. Maka ketika saya motret dunia aviasi, ya lakunya kedua benua itu. Ketika saya mulai belajar market, saya mulai jadi orang yang berpikir kalau mau bertindak. Ini kalau saya mau motret, saya sukanya apa? Sampai sekarang kan kalau misalnya teman-teman lihat portofolio saya ada di bawah, teman-teman boleh contek ya. Itu 80% tentang travel and culinary, yang 20% itu saya lihat apa, saya foto, saya jual. Saya lihat apa, saya foto, saya jual. Jadi sederhana gitu. Tapi yang 80% adalah di bidang travel and culinary. Karena apa? Karena saya suka di bidang itu. Tadinya saya nggak mikir. Saya cuma suka traveling pada waktu itu. Traveling pasti nggak seru kalau saya nggak mendokumentasikan. Maka ketika saya mendokumentasikan, saya kan suka nih. Saya baru mikir, ini kira-kira yang beli foto siapa ya? Saya asal jual awal-awal. Saya asal jual. Ternyata mulai kedeteksi bahwa yang membeli adalah satu portal berita yang tidak jauh-jauh dari dunia travel and culinary. Misal, Traveloka beli foto saya. Lonely Planet beli foto saya. Ada satu portal rumah makan, dia tentang kuliner ya, di New York, dia beli foto saya. Waktu itu ada juga di Singapura kalau nggak salah, portal blog itu beli foto saya juga. Jadi, portalnya di Singapura, fotonya tentang Singapura, belinya ke saya, karena saya motret di Singapura. Nah, itu tuh saya jalanin sampai sekarang. Hasil fotonya saya jual di Shutterstock, dokumentasi pekerjaannya saya jual, saya jual di YouTube, ditonton sama teman-teman, saya dapat AdSense. Kemudian tutorial saya tulis di ebook. Teman-teman yang mau beli silakan, nggak mau beli silakan. Karena zaman sekarang itu bukan berarti terus, wah ini kayaknya dari YouTube, ini kayaknya dari pemotretan, kayaknya dari ebook. Bukan begitu. Prinsipnya adalah bagaimana kita sebagai profesional apapun lah, teman-teman mau jadi dokter, mau jadi penari, mau jadi musisi, mau jadi atlet, ini ciptakan multiple income stream. Itu yang saya lakukan di sini. Sehingga lama-lama ketika ini uang dari A, B, C, D, E, F, G ini saya kumpulin, kok lama-lama saya bisa survive ya. 2017 saya lunas hutang perbankan. 2018 saya lunas hutang personal. Sampai 2025 ini saya nggak punya hutang perbankan sama personal. Karena saya nggak punya utang, gaya hidup saya sederhana. Saya memotret dengan peralatan yang sederhana juga. Saya motret pakai iPhone 13, mungkin dianggapnya mahal ya. Tapi kamera saya pakai Canon SM10, saya pakai 1835 lensa, memang yang premium ya, saya pakai nano, itu ada image stabilizer-nya, jadi yang rata-rata harganya cuma 1/4, saya beli mungkin harganya 3,5 pada waktu itu, sekarang mungkin masih 2,5 ke atas. Saya motret pakai lensa kit yang sejak tahun 2014 saya beli. Jadi sebenarnya barang-barang saya itu barang-barang jadul, second, dan lain sebagainya. Bisa dibilang nothing special sebenarnya. Tapi setelah itu semua saya beresin, keuangan utang-utang saya beresin, hidupnya simple, motretnya juga dengan alat yang ada, ternyata mau 25, 50 dolar, 70 dolar setiap bulan, ditambahin uang macam-macam itu membuat saya bisa survive, dan saya bisa nabung, saya bisa investasi sampai sekarang. Kenapa di situ? Sebenarnya pola pentingnya bukan di berapa uang yang saya hasilkan, pola pentingnya adalah selama 12 tahun di wedding, ternyata saya nggak mempelajari market. Tapi begitu saya masuk ke industri yang receh ini untuk sebagian orang, bahkan dibilangin ini industri sampah untuk sebagian orang, saya mulai belajar bahwa kalau mau masuk bisnis, ini market size-nya seberapa, yang mau beli siapa. Maka kalau teman-teman jualan foto di Shutterstock, kalau udah lebih dari 100 foto terjual, mungkin teman-teman baru bisa mendetek, ini foto saya dibeli sama siapa ya. Kenapa harus segera mempelajari hal itu? Caranya sederhana kok, saya cuma nulis namanya Bima Aditya Shutterstock, Bima Aditya kontributor Shutterstock, Bima Aditya apa Shutterstock gitu ya. Itu kelihatan semua.
yang membeli foto-foto saya siapa? Coba kalau teman-teman masih di bawah 100, ratanya susah mau mendeteksi itu, karena marketnya kan seluruh dunia. Bayangin aja, portal di seluruh dunia ada berapa ratus juta portal, ini banyak sekali. Nah, kita mau mendeteksi foto-foto kita kemana, siapa yang beli itu. Tapi ketika teman-teman udah berhasil mendapatkan mungkin paling nggak seratusan file download ya, itu bisa kelihatan. Tujuannya adalah kita bisa tahu ini foto kita siapa yang make. Faktanya adalah sekarang ini yang kita belum bisa deteksi ya. Kan ada penjualan di data licensing. Jadi di Shutterstock itu ada dua penjualan. Satu penjualan dari manusia atau company, artinya manusia biasa yang beli. Yang kedua adalah artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini kita belum bisa deteksi. Foto kita yang dibeli blurnya kah, rumputnya, langitnya, atau kotanya, atau orang, kita belum pernah tahu. Namanya juga AI. Cuman duitnya sudah masuk. Tapi nanti bertahap, kita akan bisa mendeteksi, kita akan bisa tracing siapakah yang membeli foto-foto kita, termasuk dari pembeli data licensing. Sekarang saya kasih 3 tips buat teman-teman yang masih mau berjuang bareng-bareng sama saya dan jutaan kontributor lain di seluruh dunia. Yang pertama, ini pelajari market demand-nya. Market demand itu kalau kita sukanya dunia medis, maka kita harus tahu siapakah calon pembelinya. Company-company apa di bidang medical, healthcare yang akan membeli. Jadi kita harus tahu. Buka websitenya, kemudian kita pelajari karakter-karakter foto yang sudah dibeli sama mereka seperti apa, kemudian kita foto seperti itu. Copy paste saja, persis plug. Deskripsinya beda nggak apa-apa, karena karya itu nggak mungkin sama. Teman-teman motret stetoskop, saya yang motret sama teman-teman yang motret, angle-nya pasti beda. Lighting-nya pasti beda. Lalu yang kedua, disiplin berkarya. Kalau disiplin berkarya itu, maka tadi kan saya ada ya, 80% saya di travel and culinary, 20% di apa yang saya lihat saya foto. Kalau pas saya lagi bikin foto assignment, saya kemarin barusan ke Jeju di Korea Selatan, sebelumnya saya barusan ke Penang, sebelumnya saya barusan ke Malang, jadi saya banyak melakukan perjalanan, dan believe it or not, perjalanan itu tuh ke cover dari semua industri ini. Makanya saya bilang tadi kenapa saya masih ada di industri ini, karena saya semakin rapi bisnisnya. Ketika semakin rapi bisnisnya, saya punya budget untuk bisa melakukan perjalanan-perjalanan itu, dan masih bisa nabung dan investasi. Nah, disiplin berkarya itu, kalau misalnya teman-teman punya uang, teman-teman boleh sambil traveling boleh. Tapi kalau teman-teman yang kepengen ada orang rumahan, ada teman saya orang rumahan, dia cuman motret benda warna, tapi dikasih background putih, itu kan di rumah bisa, di teras bisa, di dalam kamar bisa. Ada juga yang senangannya motretnya cuman sekitaran rumah, nggak ada masalah. Tapi disiplin berkarya itu, kalau menurut saya, selalu submit satu foto setiap hari, non-stop selama 3 bulan. Tes disiplinnya. Kalau kita udah bisa melakukan itu, kok saya rasa ya bahwa yang namanya ketekunan itu akan mengalahkan kepintaran. Jadi dia uang itu lama-lama akan kalah sama orang yang disiplin. Begitu dia lihat orang yang disiplin itu, ini bahasa kasar ya, sebego-begonya orang kalau disiplin pasti duitnya masuk. Yang ketiga, beda-beda tipis sama yang kedua, tapi namanya adalah konsistensi. Konsistensi itu ketika kita udah disiplin 3 bulan, ini gimana caranya dari mulai 2017 akhir sampai sekarang, teman-teman nonton vlog ini, saya itu kalau lagi nganggur, bukan nganggur ya, artinya sambil nungguin anak sekolah itu saya submit 3 foto. Karena saya begitu saya upload gitu, itu bisa puluhan sampai ratusan foto. Nah kan harus dicicil tuh. Saya lagi duduk nunggu anak sekolah, saya bisa submit 3 foto. Lagi nunggu bayaran di warung, antrian di warung, saya submit 2 footage gitu. Jadi yang perlu itu adalah selalu submit setiap hari, tidak perlu berapapun jumlah karyanya. Karena mau ditolak maupun benar, kalau dulu sih ada ditolak ya. Kalau sekarang sih kalau teman-teman nggak ekstrim nggak mungkin ditolak, karena bisa masuk data licensing. Tapi kalau teman-teman ekstrim, misalnya resolusinya rendah, durasi footage-nya mungkin cuma 1 detik, ya ditolak lah, karena kan pasti ada syaratnya. Silakan baca di dunia, di website Shutterstock. Jadi tadi pelajari market demand, kemudian disiplin, dan yang ketiga adalah konsistensi. $25 minimum payout itu emang kecil. Cuman kalau kita rapi bisnisnya, kita mengambil hikmah dari pelajarannya, ini $25 ini kan nggak, ini kan susah ya, saya bisa bilang susah, karena saya, ya bayangin aja, mau setahun ya saya di wedding, saya bisa dapat belasan sampai puluhan lah, ibaratnya gitu ya. Tapi di dunia Shutterstock ini, masa 4 bulan baru dapat $25 ya. $25 itu kan ibaratnya cuma 350-400 ribuan, nggak nyampe kan, kok sekecil itu gitu. Tapi ternyata ada edukasi di sini yang paling penting. Nah, saya percaya sih bahwa investasi yang paling bagus tuh ya ke otak ya. Maka ketika dulu saya 12 tahun nggak pernah mikir market size, gimana caranya, walaupun saya juga udah motret ke
beberapa negara ya, untuk pre-wedding ya, untuk wedding juga gitu ya. Cuman tuh market itu nggak pernah terdeteksi, saya nggak pernah riset gitu. Siapa pembelinya, dari mana, kenapa dia bisa tahu saya, itu semua nggak pernah detail. Nah, justru di industri yang kecil ini, yang membelikan saya hanya $25 per 4 bulan pada waktu itu ternyata saya belajar banyak. Nah, maka kalau buat teman-teman yang lagi bekerja, ya masih bekerja, nggak usah kecil hati, jangan resign, jangan keluar dari pekerjaan utama kalian. Cuman ketika kalian punya satu kesempatan, motret lah. Teman-teman makan aja belum berdoa udah motret. Nah, sama-sama di foto, dijual fotonya. Teman-teman jalan-jalan ke pasar, jual fotonya editorial. Teman-teman motret daun, jual ke komersial. Jadi apa yang teman-teman lihat dijual. Jadi nggak usah khawatir. Selalu ada market yang melirik gitu. Karena faktanya gini nih, saya setelah angka yang $76 tadi itu ya, itu saya belum pernah dapat yang angkanya gede loh. Gede itu artinya sampai jutaan rupiah $1 belum pernah dapat lagi gitu. Tapi subscriber saya dapat tuh kemarin $35, $60, ada dapat $90. Jadi subscriber saya dapatnya lebih gede daripada uang saya. Ya nggak apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena ini tadi global marketnya. Jadi saya yang sudah 16 tahun motret belum tentu punya penghasilan lebih besar dari teman-teman yang bahkan mungkin baru 3 bulan motret. Semua cerita perjalanan saya, semua tutorial tentang jualan foto di Shutterstock dan technical Shutterstock semuanya ada di ebook di bawah, teman-teman bisa download itu. Buat teman-teman yang kepengen belajar fotografi pakai handphone, ada ebook fotografi saya udah tulis di situ lengkap. Bahkan ebook fotografi itu saya sekarang banyak motret pakai handphone sih, pakai iPhone 10 dulu, kemudian pindah sekarang iPhone 13. Saya kemarin ke Penang, ke Jeju saya hanya pakai iPhone karena udah cukup buat saya, lebih praktis gitu ya. Apakah kamera dan lensa saya suatu saat akan dijual? Menurut saya ya, karena berat nggak praktis. Ini masuk kantong bisa semuanya, bikin footage bisa, 4K bisa, 60 fps semuanya bisa, jadi semuanya bisa dilakukan. Jadi semua peralatan saya yang saya pakai, bahkan tripod saya di meja makan sih. Saya punya tripod harganya cuma 75.000, tapi itu stabil banget, bahkan saya bawa sampai Jepang. Itu semua daftar gear saya ada di bawah. Kalau teman-teman membeli pakai link itu, saya ucapkan terima kasih karena saya adalah Shopee affiliate, saya dapat persentase kecil keuntungan dari Shopee. Matur nuwun. Jadi teman-teman buat yang membeli book juga silahkan. Yang mau ikut kelas fotografi saya selama 1 tahun namanya Phototube juga monggo. Ini ya, terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberikan insight buat teman-teman kenapa sih sebenarnya $25 pertama itu terasa sulit. Matur nuwun, sampai ketemu di vlog berikutnya.